Saya langsung begini, apaan? Itu di atas, itu di atas. Saya lihat ke atas. Astagfirullahaladzim, itu apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Klimaks Misteri bersama gue Nanda. Mudah-mudahan yang bagi kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Namanya siapa nih, Be? Namanya Ruslan Hadi. Ruslan Hadi. Kabar gimana, Be? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat-sehat selalu ya, Be ya. Ya, amin. Ini dari Jakarta Pusat ke Tangerang. Ini lumayan ya, Be, jauh ya. Lumayan. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah nggak macet. Nggak macet ya? Lancar. Kira-kira berapa ruko tuh lewati? Kalau ruko banyak. Ruko Tapi banyak. Yang dua, yang jelas dua. Dua. Tikungan. Tikungan. Kiri sama kanan doang. Kiri sama kanan. Emang bener tikungan itu dua doang emang. Iya. Ini, Be. Ini dengan pengalaman horornya ini tentang apa nih kira-kira? Ya ini tentang kejadian waktu sekitar tahun 77-78. Lama Ya. banget ya. Ya waktu itu saya masih SD lah. Nah kejadiannya hilangnya nih saudara sepupu saya yang tiba-tiba hilang. Ya kan, saya lihat sendiri sih sebelumnya wujudnya hantunya bagaimana. Itu pengalaman pribadi saya menceritain di sini karena saya ngalamin sendiri. Oke, Be, tahan dulu, Be. Ya, sob. Sebelum masuk ke video ini, gua mau ngingetin nih buat kalian semua yang belum sholat dulu, sob. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Oke, sob. Ikan teri, ikan kakap, misteri terungkap. Ya, Beh, nih ceritain, Beh. Awalnya tuh dari apa, kejadian apa gitu, ceritain aja, Beh. Ini tahun berapa tadi? 70? 77, sekitar 77-78an gitu deh. 78, gue belum lahir, sob. Belum lahir kalian tuh ya. Gue belum lahir, sob. Ya, udah ceritain, Beh. Ini kayak serba tuh ya. Begini ya, Mm-mm. ini pengalaman pribadi. Ya, jadi waktu itu saya sama adik saya almarhum ya, adik saya udah almarhum. Kita tuh nonton TV kan dulu, zaman dulu kan film kartun tuh kan mainnya tuh emang menjelang maghrib. Oh iya, Ya kan? menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Nah kita demen tuh nonton film kartun. Nah, waktu itu juga zaman dulu kan TV juga belum ada banyak yang punya. Oh, ya. Jadi saya nggak punya TV, jadi kita Zaman dulu ya. Cing saya punya TV. Nah, akhirnya saya nonton nih sore sama adik saya nih Ya. di rumahnya. Waktu itu nonton sore menjelang maghrib. Almarhum adik saya tuh duduk di dalam di ruang tamu di dalam deket TV. Oh, ruang tamu deket TV. Deket TV. Nah saya kagak ke dalam. Saya justru duduk di depan pintu. Di Babe pintu. di depan pintu nih. Saya duduk di pintu, tapi di sini kan kelihatan tuh TV-nya kan. Ya. Saya depan pintu kan. Nah rumahnya ini nih depannya ini tuh tembok setengah. Ya kalau zaman dulu saya seini saya nih tembok ini. Jadi kalau gini kelihatan gitu, segini kelihatan. Nah saya duduk ya. nih di pintu. Kita lagi nonton, asik tuh nonton. Kita lihat TV kan. Ini mata kan istilahnya kalau nggak sana kan, Ya. ke sini kan kelihatan juga ya, ke kebun. Iya. Itu kan kebun tuh di luar ya, di luar tembok itu kebun pisang. Tiba-tiba nih saya lagi nonton asik, tapi kok lihat ada makhluk hitam gede. Wah, saya merinding. Makhluk hitam gede, terbang dia tuh. Itu sayapnya kalau lihat badan itu segede badan kita, segede badan manusia. Nah itu sayapnya gede banget, lebar. Dari sana terbang dari ujung sana tuh cek ke pohon pisang. Dari genteng.
Ya, kayaknya dari sono sih, kayaknya dari Genteng, dari ujung sana dari Genteng ke pohon pisang. Pohon pisang. Nah kalau di pohon pisang tuh saya ngeliat, plek. Nah kalau udah sampai di pohon pisang itu, dia ngilang nih. Ngilang, nggak tahu kemana tuh. Saya sambil nonton, tapi saya pikir ini, apaan tuh ya? Mati saya tuh, apaan itu ya? Gede banget kayak manusia, sayapnya juga lebar banget. Udah, saya nonton terus. Pas nonton lagi, tiba-tiba datang lagi, terbang lagi tuh. Gede banget, hitam. Ya Allah, ini apaan ini? Terbang lagi terus tiba-tiba kalau udah sampai pohon pisang tuh, sayap nih pohon pisang tuh hilang lagi. Hilang itu. Ya kita namanya nonton lagi terus. Tapi otak saya mikir nih apaan itu ya? Makhluk apa saya tapi kok gede banget, segede manusia gitu. Ya kita nonton aja terus, ya kan. Akhirnya kita nonton lagi sampai ini, tiba-tiba lagi terbang dari pohon pisang. Dari pohon pisang Arah ke sana, arah balik nih. Dua arah balik tuh. Pas ngobrol arah balik tuh, kalau lihat badan itu sempet saya lihat begini, astagfirullahaladzim, saya lihat, saya serem banget, apaan tuh ya? Jadi badan itu kayak kodok gitu begini tuh. Cuman sayapnya gede. Akhirnya udah, saya langsung diem aja tuh. Sampai sana kan udah nggak kelihatan lagi tuh. Udah ngilang. Udah nggak kelihatan lagi, ya udah saya diem lagi, nonton lagi. Cuman pikiran saya ini tanda tanya. Aduh, apaan itu ya? Udah saya nggak ngomong, siapa nggak ngomong tuh. Saya diem aja sambil nonton, tapi otak saya mikir apaan itu. Udah pas kita nonton bagaimana gitu, menjelang maghrib, akhirnya azan maghrib. Azan maghrib. Setelah azan maghrib, akhirnya encing saya kan keluar nih. Ayo maghrib, sholat dulu. Ya, maksudnya kita suruh sholat. Akhirnya kita pulang nih, adik saya panggil, adik saya Kusli sama Eci, ayo balik ya sholat. Ya, keluar ada saya ini ada saya duluan. Saya belakangan tuh jalan lewat gang itu kan. Ya. Nah di ujung sana kan tuh rumah mancang saya juga, mentok sana ujung sana rumah mancang saya, gerak juga jalan nih, jalan, ada saya duluan. Pas tiba sampai di itu, pas tikungan itu, pas di depan rumahnya mancang saya itu. Tiba-tiba adik saya tuh begini, ngeliat ke atas. Bang, itu apaan tuh bang? Saya bilang. Saya langsung begini, apaan? Itu di atas. Saya lihat ke atas. Astagfirullahaladzim, itu Apa tuh? Lah itu tadi, makhluk yang tadi itu saya lihat itu matanya merah gede. Saya nggak bisa lupa saya itu. Matanya merah gede, kupingnya begini. Dia posisi jongkok. Jongkok itu kalau orang kan jongkok itu dengkulnya paling kan segini ya. Iya. Dengkulnya paling segini. Kok dia enggak, dia melebihi kepala dia. Waduh, serem banget itu. Makanya kalau sering kan di buku-buku komik gambar-gambar setan gitu kan, ya. Itu bener kayak begitu. Matanya merah gede, giginya caling begini. Terus ini kakinya dengkulnya sampai sini, terus kakinya itu berduri-duri kayak kaki kecoa gitu. Ada duri-durinya. Waduh, saya bilang, saya ngeri banget. Akhirnya adik saya suruh kabur duluan. Ayo Cici, kabur. Nah, saya di belakang itu sambil ngelihat makhluk itu. Takutnya kan nyerang gitu kan. Saya sambil kabur, ayo Cici, cepetan. Saya sambil ngeliat itu. Makanya saya sampai sekarang sampai inget terus, nggak bisa hilang. Karena saya inget terus tampangnya itu, setan itu. Iblis itu saya inget terus. Nah, itu bentuknya kayak apa. Akhirnya saya kabur. Adik saya suruh sampai ketemu jalan MHT. Nah, itu MHT apa? MHT itu nama proyek. Itu proyek Muhammad Husni Tamrin.
Masjid Tamrin. Masjid Tamrin itu proyek jalan kecil, jalan gang-gang kecil. Oh. Nah, itu di floor itu di semen. Nah, karena kan masuk sini gangnya masih gang semen floran biasa, ada tanahnya gitu. Nah, jadi saya kabur sampai ketemu jalan yang MHT itu. Nah, jadi adik saya suruh duluan, saya sambil melihat itu di belakang sambil melihat takut dia ngejar. Oh, ngejar. Nah, akhirnya udah sampai di jalan MHT itu kan udah nggak kelihatan tuh. Ya. Nah, akhirnya kita pulang ke rumah tuh masuk. Nah, sampai di rumah kita bengong berdua itu. Ada saya nanya, apa tuh bang ya? Nggak tahu deh, setan kali itu, serem banget gitu. Tuh, merinding, serem banget itu, kita takut terkam itu. Nah, gitu. Akhirnya kita udah sholat itu, ya kita nggak ngomong sama orang tua kita. Udah kejadian ya. diam aja udah kita berdua pendem. Nah, udah tuh. Kita akhirnya masuk rumah tuh berdua, kita pulang ya. Ada saya diam itu, akhirnya tapi dia bengong ya kita berdua tuh. Nah, terus ada saya nanya tuh, apa tuh bang ya? Tahu deh tuh, itu setan, itu serem banget. Gitu. Iya serem banget bang gitu. Iya. Makanya lu takut kita diapa-apain tadi, makanya saya jagain dari belakang, saya bilang begitu. Akhirnya kita tuh nggak ngomong tuh sama orang tua tuh, kita diem aja tuh berdua tuh. Jadi nggak ngomong orang tua ada. Diem aja dan Diem aja gitu. Saya nggak ngomong-ngomong tuh. Sorry potong dulu nih Oke sob, mohon maaf nih sob, ini depan lagi hujan deras ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apalah, mudah-mudahan hujannya juga cepat reda ya. Maaf nih kalau ada suara-suara gangguan yang rada Oke, lanjut Ya, jadi pas itu kita berdua udah nggak ngomong-ngomong tuh sama orang tua sampai sekarang pun saya nggak ngomong sama orang tua. Udah kita ini aja dah, rahasia kita berdua itu. Iya. Cuman sampai sekarang memang saya nggak bisa lupa. Misalnya wajahnya tuh, bentuknya tuh, itu setannya. Ya, saya nggak tahu itu setan apa, sebelumnya itu saya nggak tahu. Besok paginya nih. Besok sore lagi. Menjelang maghrib lagi. Ya. Nah, saya lagi nggak nonton TV tuh. Ya. Lagi di rumah mau sholat maghrib. Nah, saya sholat maghrib, selesai sholat, tiba-tiba tuh encang saya yang rumahnya tuh di atas, yang saya ketemuin ada makhluk yang kemarin tuh. Oh iya, yang di atas rumahnya tuh. Di atas rumahnya encang saya teriak-teriak. Dia teriak-teriak, panggil anaknya, sepupu saya kan anaknya dia. Iwan, nyari gitu. Dia ke depan, terus depan teriak-teriak, kita bingung nih. Saya kan manggilnya emak, emak nyariin Iwan, Iwan kemana itu ya? Gitu. Akhirnya dia ke dapur, lewat pintu dapur itu kan tembusannya dapur kita. Dapur saya tuh, jadi rumah zaman dulu gitu. Nyambung pintu. Dia buka pintu dapur, dia belakang dia masuk langsung ke dapur kita. Nyari Iwan, ada Iwan nggak gitu. Akhirnya nggak ada mak, Iwan. Emang kemana Iwan? Nggak tahu Iwan kemana nih. Lah emang kemana? Nggak tahu, dia kan biasanya itu si Iwan tuh ya. Itu anak itu memang nggak pernah keluar kamar. Dia tuh paling makan doang, di situ masuk kamar lagi dengerin kaset gitu aja. Zaman dulu kan lagu-lagu The Beatles tuh dia suka itu. Itu umurnya barengan sama sama nih. Umurnya sebaya sama saya. Oke. Udah tuh kita jadi ikut nyari. Saya, paman saya yang lain, cing saya yang lain tuh nyari tuh. Wan kita muter. Nah saya nyari itu dari dapur saya ke dapur dia tuh, buka pintu kan, pintu rak gitu kan. Saya cari tuh ke kamar dia, nggak ada. Ke kolong kolong tempat tidurnya tuh, saya cari gini nggak ada. Wan kagak ada. Terus cari ke ruang tamu, apa kolong-kolong bangku nggak ada. Udah kita keluar, muter ke sono, muter lagi masuk ke rumah saya lagi, nyari kolong-kolong nggak ada. Terus masuk lagi ke dapur kita cari yang ada. Sampai saya masuk lagi tuh ke dapurnya dia, pintu lagi tuh. Pintu saya dorong lagi begini, dorong lagi terbuka, maksudnya terbuka mentok sampai tembok gitu. Udah kita cari lagi nggak ketemu. Akhirnya ada yang bilang, udah coba kita itu pakai kentongan gitu.
Nah ini kita pakai ketungan tuh, tong, one, kita cari terus kemana-mana tuh keluar, sempet rame, cari keluar, tiba-tiba nggak ada, udah cari, untung terus lewat dapur lagi, lewat masuk lagi, saya muter lagi. Nah tiba-tiba pas saya ini masuk ke dapur dia lagi, pas dorong pintu, lah kok nyangkut. Aku nyangkut. Tadi kan untuk tembok. Iya tadi kan pintunya itu kan kalau kita dorong itu langsung ke tembok. Nah ini nyangkut kok nggak sampai tembok gitu, sampai separuh doang. Loh, kok ini apaan sih ini belakang pintu? Gitu. Akhirnya saya gini, nggak tuh dia ada di situ. Waktu dia ada di situ lagi ngeringkuk, lagi tidur begitu. Mama nih Iwan di sini. Ya Allah itu tadi. Saya berapa kali lewat situ kok kagak itu kan, iya kagak ketemu sampai mentok itu. Ini pas gini berapa kali, entah yang keberapa kali itu tiba-tiba dia ada di belakang situ. Makanya saya bilang, wah kok tahu-tahu ada di sini nih anak. Akhirnya udah, mak nih Iwan lah kok nih anak tidur di sini gitu. Dibangunin, bangunan. Nah dia pas bangun bingung kayak orang linung itu. Terus ada apa nih? Akhirnya udah tuh kita dipindahin rumahnya kan ya ke kamar itu. Ya dia ditanya nggak ketawa apa-apa gitu. Udah ditanya nggak ngerasa apa-apa. Nah cuman pas ini pasti diumpetin nih kalong lewe, dibilang begitu. Nah, jadi saya baru tahu tuh kalong lewe. Nah baru saya cerita itu. Kemarin saya lihat di situ ada setan, bentuknya sayapnya gede. Nah saya cerita sama encang saya, memang tuh di atas genteng kemarin sore maghrib, sayapnya gede, terus matanya gede merah, ini, serem banget. Nah, kata Jack, wah itu berarti setan itu kalau ngewe yang petin itu. Siapa Iwan? Si Iwan ini kayak gitu. Makanya saya di situ baru ngerti ya. Jadi istilahnya kalau orang tua bilang maghrib, ya, maghrib pulang, sholat, jangan kemana-mana, ya itu buktinya. Makanya jadi kalau rombongan orang dulu itu sebenarnya bukannya dongeng, ya, itu memang kenyataan, bukti. Karena apa, saya sendiri nih ngalamin sampai sekarang ini saya nggak bisa lupa tuh wajahnya tuh, istilahnya setan itu tuh, kalau lewat itu seremnya minta ampun itu, hitam, sayap gede, mata merah gede, gigi becaling, nah itu bukan main, serem banget itu. Nah, saya ngelihat langsung, jadi nggak bukannya bayangan apa, itu memang saya ngelihat sendiri itu. Mungkin kalau adik saya masih hidup mungkin dia bisa jadi saksi itu. Nah kalau ini ada lagi cerita saya. Oke. Nah ini sih kejadiannya setelah saya udah agak besar ya, kelas 1 SMA lah. 1 SMA. Memang saya kalau dulu kan suka bantu cing saya tuh ke pasar pagi-pagi. Nah, memang tuh rumahnya memang seram, daerah Bunjuruk itu, itu kan memang banyak pohon-pohon gede. Jadi kalau ini kita tuh kalau lewat mau keluar itu dari rumah itu kita lewatin kebun. Oh, kebun. Iya, lewatin kebun. Sawah gitu? Bukan sawah, jadi kebun yang banyak pohon. Kanan kiri? Iya, kanan kiri pohon semua, pohon gede-gede. Ya kita lewatin kebun itu. Nah, saya kan ke pasarnya malam. Subuh. Nah, jadi sebelum subuh saya udah berangkat. Nah, jadi sholatnya di sono di pasar. Jadi pas malam itu saya mau keluar, mau jalan sebelum subuh. Ya, masih orang-orang rahim lah gitu ya. Nah, saya jalan tuh mau keluar, saya bawa sepeda mau ke pasar. Nah, saya sambil untuk menghilangkan rasa takut nih, sambil nyanyi-nyanyi lah kecil kan. Pas saya lewat, ini ya,
kebun itu yang pohon-pohon banyak tuh, tiba-tiba ada yang giniin saya. Nah, terus tanpa refleks saya langsung balas juga. Dia bilang, saya bilang, segitu lagi. Pas saya nengok nggak ada orangnya, cuman hitam aja, hitam. Kayak siluet hitam. Iya, kayak siluet hitam. Mukanya nggak ada, rata kayak siluet, kayak gambar kertas hitam aja gitu. Nah, itu tapi dia pakai topi caping, tau? Ya, topi tani. Ya. Sama bawa cangkul. Kelihatan itu seperti gambar gitu, seperti gambar orang pakai caping, bawa pacul. Kayak gitu. Saya tapi, siapa? Saya jalan aja cepet-cepet. Sampai saya baca-baca, saya jalan cepet-cepet, saya nggak nengok lagi. Akhirnya alhamdulillah sampai tuh ke jalan raya. Wah, ke jalan raya gede nih. Iya, jalan raya tapi jalan sepi. Sepi lah, masih malam bener. Sepi. Tapi itu kanan kiri kebun? Enggak. Ya ini kebun, saya keluar dari kebun. Keluar dari kebun nih. Keluar dari kebun ketemu jalan itu. Oke. Nah, akhirnya udah deh. Saya bilang, aduh alhamdulillah. Saya bilang, tapi kan sepi masih. Saya masih ini juga, aduh. Udah saya naik sepeda, saya naikin. Tadi kan kalau di kebun saya nggak naikin. Iya. Saya dorong. Saya dorong gini. Nah, pas sudah ketemu jalan besar itu gede, jalan aspal, saya naikin sepedanya. Saya jalan pelan-pelan. Saya pikir alhamdulillah aman bahwa malahnya. Saya jalan pelan-pelan, Terus tiba-tiba di depan saya kok ada kebo. Di jalan raya gitu? Iya, di jalan raya, di dekat termasuk udah agak kota ya, Kebun Jeruk tuh ya. Jauh dari kebun lah itu. Iya, kebun juga bukan kebun rumput, bukan kebun pohon-pohon tinggi. Saya nanya, saya kaget. Kebun siapa? Gede banget itu. Sama bapak-bapak tua. Itu ngiringin gitu ya. Bapak tua yang siluet itu? Bukan, nggak tahu saya juga. Tapi kalau bapak tua ini kelihatan bentuknya. Cuman saya nggak perhatiin, saya lihat kebunnya. Lalu kebun gede banget ini, gede banget. Itu hampir mirip kayak anak gajah gitu, gede kebunnya. Jualan kebun. Nah saya tadinya berhadapan gini kan. Akhirnya saya minggir, tadi kan kanan saya minggir. Ya. Saya minggir biar dia lewat. Lewat tuh kebunnya kan, sama yang ngiringin putar kakek. Saya diam aja lewat, dalam hati saya, udah saya lewat itu, dia lewat, kita begini jadinya nih, tuh, ya, papasan tapi sepi gitu ya, papasan udah lewat, dan cuman perasaan saya nih tanda tanya, maksudnya penasaran gitu, kebun mau kemana ya, dalam hati saya mau dibawa kemana kebun nih, sedangkan yang saya tahu di situ nggak ada kandang kebo, nggak ada kandang kebo, lapangan juga nggak tahu, nggak ada di situ, nggak ada kebun, cuman udah lain-lain kan rumah-rumah gede-gede di situ. Nah, penasaran, saya udah lewat begini, tulisan gitu, hati penasaran nih, pengen lihat, pengen nengok, baru ngelak begini sebentar gitu, pas gini saya langsung nengok, pas saya nengok, mana itu kebun, hilang. Nggak tahu, padahal itu jalan nggak ada gang gitu, hilang. Saya nggak habis pikir, saya apa ini, jangan-jangan udah saya agak kencang nih sepedanya, saya kencang saya agak ngebut jadinya. Padahal saya tahu itu nggak ada yang namanya gang belokan, itu nggak ada. Nah itu kemana hilangnya itu? Betul juga itu ya. Kebun itu kan buntu, jadi kebun itu buntu, ada cuman gang kecil yang mau ke rumah mancing saya gitu. Jadi saya kalau dari rumah mancing saya keluar gang kecil terus ketemu kebun itu tanah kosong. Nah kiri kanannya rumah-rumah gede, nah depannya kebun itu jalan raya itu jalan raya banget sih, jalan itulah, jalan aspal. Itu hilang gitu aja.
Gak lama dari Nggak lama saya perisan begini, papasan ya. papasan gini, Nengok saya belakang. nengok hilang. Mana saya begini tuh, mata saya kemana itu kebunnya? Nggak ada belokan, nggak ada arah kemana pun. Arah tuh jalan cuman lurus saja kan, jalan lurus aja. Tapi kemana bisa hilang gitu? Kakek juga hilang juga. Itu yang saya alami. Aduh ya Allah, saya kenceng naik sepeda udah. Itu pengalaman saya pribadi itu yang benar-benar saya ngalamin itu. Jadi itu aja nih ceritanya nih. Tentang Iya. Pengalaman horor babe nih. Waktu kecil ya. tahun 70. 77, 8. Tapi yang pas kebo itu ya sekitar tahun 80-an. 80-an udah 8 SMA ya. SMA, kelas 1 SMA itu. Ini kita mau tanya nih Beh. Itu ya bentuknya emang tuh kakinya itu setan yang tadi yang mata bulat itu. Nah itu memang seperti itu. Jadi saya baru tahu tuh karena besokannya kan buku saya hilang. Itu kolong wewe. Iya. Mana? Jadi Emang yang itu saya kolong tahu wewe? itu kalong wewe. Kalong. Wewe. Jadi kan terbangnya seperti kalong tuh. Kelelawar kan gede sayapnya. Bukan Itu kolong apa? Bukan. Kalong. Wewe. Jadi karena mirip kalong dia. Udah kena kelelawar. Cuman dalam bentuknya kayak Gede banget. kira siluman kali ya. Ya itu pasti siluman. Itu siluman karena mukanya juga kan serem banget. Nah makanya saya bilang kalau misalnya di komik kan suka lihat kan gambar-gambar siluman, matanya gede merah, gigi saling, terus bentuknya kayak kan mirip binatang gitu kan. Itu benar itu. Memang itu seperti itu. Karena saya ngalamin sendiri kayak gitu. Nah itu lama tuh udah nemu dari nyari si siapa si Iwan itu ya. Itu lama tuh nyarinya tuh. Ya ada lah bangsa setengah jam lebih itu. Ya, padahal kan Babe sendiri lewat dapur itu terus ya. Iya, maka lewat dapur itu ada di situ. Nah, yang saya bingungnya itu kalau sekali saya lewat mungkin saya inilah gitu ya. Mungkin saya nggak periksa gitu kan di situ, mungkin ada dari situ. Tapi saya itu berkali-kali lewat situ dan selalu dorong pintu itu sampai mentok ke tembok. Kenapa tiba-tiba yang terakhir kita ketemu itu kok saya dorong, kok pintunya nggak mentok ke tembok, keganjel gitu. Kok ini keganjel, saya bilang gitu. Oh ternyata yang ganjel itu si Iwan itu tidur di situ. Nah ini saya mau nanya lagi nih. Kan ada yang ketok-ketok apa sih itu? Ya itu Nah, itu tandanya tuh dulu kenapa mesti ketok-ketok? kentongan ya, kentongan. Nah, ya emang katanya sih tradisi orang dulu kan begitu. Ya ternyata benar emang begitu. Tapi pas kita ada yang bilangin coba pakai kentongan gitu kan. Iya. Nah, kita buru-buru rame-rame kan, udah apaan aja, ada botol, ada gitu-gitu, tong sambil manggil namanya. Wan. Nah itu pas kita kentongan gitu, alhamdulillah itu ketemu di situ tato. Alhamdulillah ya yang ketemu si Iwan itu. Dan sampai sekarang Iwan ini memang nggak pernah keluar kamar. Masih ada orang sekarang? Kayak alhamdulillah sih masih ada orang. Masih ada. Nggak pernah keluar kamar. Sampai sekarang pun deh kalau saya pernah ke rumahnya, kalau dia tuh ke ini cuma ngambil makan, kamar lagi. Tapi kerja maksudnya aktivitas yang lain Enggak. di rumah sampai sekarang. Oke Beh, mungkin itu aja cerita dari Babe Ruslan Hadi ya. Iya. Ini ceritanya horor banget sih menurut gue. Ini kejadian tahun 77 di mana gue belum lahir. Emang ada tradisi yang namanya kalau kita nyari pakai kentongan itu ya. Ya alhamdulillah ketemu. Ya mungkin video kali ini sampai di sini aja, cerita dari Babe Ruslan ya. Dan gue mengingetin nih buat kalian semua, bagi kalian yang punya cerita horor atau tentang pendakian atau tentang horor apapun itu, boleh cerita-cerita ke sini, tinggal klik DM aja di
IG gue nda.angsa dan di IG Klimis Official. Klik aja langsung, linknya ada di deskripsi. Chat aja, nanti kita balas. Jangan disimpan cerita misteri, tunjukin di sini. Kita skui misteri sini. Oke, kayak Babe Ruslan ini. Ya Be. Yes. Ya mungkin itu aja dari kita. Klimaks misteri terungkap. Be.